Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, terutama sekali adalah karunia nikmat yang berupa sehat dan sempat, dan apalagi ini berkah luar biasa. Insya Allah kita menangi bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan ini hari yang pertama, betul-betul sebagai satu karunia yang patut untuk kita syukuri. Salam salawat mudah-mudahan sampailah juga kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pencerahan dan suri teladan, dan kepadanya kita harus ittiba atau mengikuti peri kehidupannya untuk keselamatan hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pimpinan Aisyah baik di tingkat daerah, cabang maupun ranting, dan juga seluruh warga Aisyah yang kami sayangi, kami banggakan. Luar biasa nih, subhanallah, masya Allah. Alhamdulillah, hari ini hari pertama di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Tabligh pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara yang sudah berupaya mempersiapkan program tausiah untuk ibu-ibu pimpinan Aisyah baik di tingkat daerah, cabang, dan juga mungkin ranting untuk warga Aisyah seluruhnya. Jadi dari kita untuk kita. Ini program yang pertama kali Ibu dalam sejarah kehidupan Aisyah di Banjarnegara ini, karena ini memang dampak positif dari teknologi canggih sehingga kita bisa bertausiah lewat video, dan ini insya Allah semuanya sudah dipersiapkan oleh Majelis Tabligh. Jadwalnya, judulnya, urutannya, dan lain sebagainya, mudah-mudahan lancar. Justru hari ini agak terlambat, pangapunten sekali ya Allah. Saya sudah berusaha tetapi ternyata memang ada trouble sedikit begitu sehingga agak terlambat. Tapi insya Allah tidak menjadikan kita kecewa. Saya mendapat kehormatan di hari pertama dengan judul Ittiba Rasul. Ittiba itu bukan sesuatu yang asing di telinga kita, bukan sesuatu yang baru. Itu hal yang biasa yang sudah kita sering sekali mendengar. Ya itu karena itu persoalan penting sehingga kita biasa mendengar. Dan penting juga sehingga dijadikan sebagai salah satu judul di tausiah Ibu-Ibu Aisyah ini, dan bahkan di hari pertama. Ibu-ibu, saya ingin mengambil landasan surat Al-Imran ayat 31 mengenai ittiba ini, walaupun tentu banyak ayat-ayat yang lain, tetapi tidak memungkinkan rasanya kalau semua harus diungkap. Satu saja di antaranya adalah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini firman Allah. Katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad harus mengatakan kepada siapa? Ya kepada umat manusia. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan bahkan bukan hanya mencintai, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ibu-ibu sekalian, ayat ini saya kira menjadi landasan yang jelas bagi kita bahwa ketika kita mencintai Allah, mentaati Allah, tidak bisa lepas harus mengikuti
Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan agar kita mengikuti Nabi. Karena Nabi itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu aplikasi atau perwujudan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu. Ya, jadi sesuatu yang sangat prinsip, sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan keagamaan kita mengenai ittiba Rasul ini. Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa fondasi akidah kita adalah syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Itu dua hal yang berbeda tetapi tidak terpisahkan. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini bagikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Seperti itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, otomatis akan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi prinsipnya Bu, bahwa ittiba itu prinsip, sesuatu yang sangat prinsip, penting sekali. Kenapa penting? Nah, saya ingin matur juga. Yang pertama adalah bahwa ittiba itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Apalagi amal ibadah mahdoh. Tidak mungkinlah kita karang sendiri. Kita beribadah ini pakai tuntunan, pakai pedoman, pakai landasan. Seperti itu. Tidak mungkin karang sendiri. Kalau tidak pakai tuntunan, ya tidak diterima. Begitu. Jadi ittiba itu adalah bagian dari syarat diterimanya amal ibadah. Yang kedua, bahwa ittiba itu adalah upaya untuk meraih cinta Allah. Tadi di surat Ali Imran ayat 31 sudah jelas nggih, bahwa untuk meraih cinta Allah dan bahkan untuk meraih ampunan Allah dari dosa-dosa kita ini adalah ittiba Rasul. Apalagi yang diharapkan oleh manusia kecuali kecintaan Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, Masya Allah. Kalau diampuni dosa-dosa kita, sepertinya kita akan ringan dan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan mulus seperti itu, ya Allah. Barakallah. Kemudian yang ketiga, bahwa ittiba itu merupakan upaya yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Tanpa ittiba tidak akanlah sampai masuk surga, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu, karena ini jalan untuk menuju surganya Allah itu adalah ittiba Rasul. Kemudian yang berikutnya, bahwa ittiba itu merupakan tanda atau ciri orang yang beriman, atau ciri orang yang bertakwa. Tidak cukup kita mengaku beriman, mengaku muslim, tapi tidak ittiba Rasul. Apa buktinya bahwa kita itu beriman? Apa buktinya kita bertakwa? Jadi tidak mungkin disebut bertakwa kalau tidak ittiba Rasul. Jadi penting Ibu, sekali lagi bahwa ittiba itu penting apa tidak Bu? Penting sekali. Itu pokok dan prinsip bagaikan pilar dalam sebuah bangunan atau tiang. Kalau sebuah bangunan tidak ada pilarnya, tidak ada tiangnya, akan robohlah bangunan itu. Demikian juga ketika kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak ittiba Rasul, ya rusaklah ibadah kita. Seperti itu tidak mungkin diterima dan tidak akan mengantarkan kita ke surga dan tidak akan menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita semua dan tidak akan terampuni dosa-dosa kita. Wah, mengerikan sekali. Begitu ibu-ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya? Mari saya dan ibu-ibu semua kita lebih banyak belajar sejarah Nabi, sirah nabawiyah, begitu kita berdalam supaya kita lebih gamblang mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga dengan demikian kita bisa mengikutinya, mengikuti jejaknya, berittiba kepadanya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah akan menolong kita, memberikan taufik hidayah kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan
Ini tausiah yang sangat-sangat singkat nggih, tetapi tidak apa-apa, insyaallah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.